Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Frimasari, berasal dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 18029177. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Rita Sofian SPD MPDE. Nah, untuk soal pertama ialah jelaskan makna kewirausahaan menurut saudara. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya pertama akan berpedoman dulu kepada KBBI. Bahwasanya, wirausaha itu berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira yang artinya pemberani dan pejuang, sedangkan usaha artinya bekerja atau melakukan sesuatu. Jadi, menurut asal katanya, wirausaha adalah seseorang yang sedang berjuang atau melakukan sesuatu. Nah, istilah wirausaha sendiri banyak kita kenal di kegiatan berbisnis. Bahwasanya wirausaha itu merujuk pada konsep membangun, mengembangkan, serta mengelola bisnis untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan beberapa resiko yang telah kita ambil dari usaha yang telah dilakukan. Beberapa ahli juga menyatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara yang lebih kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang banyak dan bernilai tambah. Nah, dari pengertian KBBI dan menurut para ahli tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa makna dari wirausaha sendiri menurut saya ialah sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas tinggi, aktif, dan bercipta daya untuk menghasilkan atau memunculkan suatu inovasi baru atau produk baru yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, dan tentunya memiliki nilai tambah dan keuntungan tersendiri bagi wirausahaan tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan peran wirausahawan dalam perekonomian bangsa. Menurut saya pribadi, dan berdasarkan sumber yang telah saya pelajari, bahwa wirausahawan itu berperan baik secara eksternal maupun secara internal. Sedangkan secara eksternal, wirausahaan berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan untuk para pencari kerja. Nah, dengan tercapainya dan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang ada, maka wirausahaan dapat mengurangi tingkat pengangguran secara nasional. Nah, secara internal, wirausahaan itu dalam mengurangi tingkat ketergantungan kepada orang lain juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan daya beli terhadap pelaku usaha. Nah, dengan menurunnya tingkat pengangguran dapat berdampak positif terhadap kenaikan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, dan tumbuhnya perekonomian secara nasional. Selain itu, dengan bertumbuhnya perekonomian per kapita dan berdampak pada turunnya kriminalitas yang biasanya disebabkan oleh tingginya pengangguran. Nah, di sini saya dapat simpulkan bahwa terdapat 5 peran wirausahawan dalam meningkatkan perekonomian bangsa dan perekonomian nasional. Yang pertama ialah menciptakan lapangan kerja, yang kedua ialah mengurangi pengangguran, yang ketiga ialah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang keempat ialah mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti faktor alam, tenaga kerja, modal, dan lain-lain, dan yang kelima ialah dapat meningkatkan produktivitas nasional. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah yang dimaksud dengan proposal business plan dan poin apa saja yang harus ada dalam proposal business plan, dan kaitkan dengan proposal business
plan yang telah saudara buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dari proposal business plan. Bahwasanya business plan atau yang kita kenal dengan rencana bisnis secara umum bisa diartikan sebagai rincian informasi yang berisi tahapan dalam membangun sebuah usaha atau bisnis, mulai dari nol sampai kurang lebih selama 5 tahun ke depan. Jadi, business plan adalah salah satu aset yang sangat penting yang harus dimiliki agar usaha dapat bisa berjalan lancar sesuai rencana. Nah, untuk poin apa saja yang harus ada dalam pembuatan proposal business plan tersebut? Yang pertama yaitu adanya ringkasan efektif atau ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bisnis plan yang telah kita bikin. Beberapa elemen penting yang harus ada dalam ringkasan eksekutif ialah yang pertama, penjelasan bisnis secara singkat yang mencangkup mengenai visi, misi, serta target yang harus dicapai. Yang kedua yaitu latar belakang bisnis, di mana latar belakang bisnis ini menggambarkan pengalaman bisnis selama berdirinya, serta gambaran singkat tentang keadaan bisnis yang kita geluti sekarang. Nah, hal-hal yang harus kita cantumkan dalam latar belakang yaitu kurang lebih ada 5 hal. Yang pertama ialah sejarah berdirinya usaha kita. Yang kedua adalah struktur organisasinya. Yang ketiga ialah orang yang terlibat dalam bisnis. Yang keempat ialah produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang kelima ialah penjelasan mengenai produk tersebut atau manfaat keberadaan produk tersebut. Dan yang terakhir ialah penjelasan mengenai bisnis seperti kelengkapan usaha, perhargaan yang telah dicapai, dan model bisnis serta rekan bisnis yang kita geluti. Nah, yang poin ketiga yaitu analisis pasar dan pemasaran. Nah, di sana kita harus memberikan gambaran tentang target konsumen dan strategi yang harus kita lakukan dalam penjualan produk kita. Nah, kita harus menjelaskan bagaimana kondisi pasar yang ada, serta bagaimana cara kita mendapatkan atau menempatkan bisnis baru kita tersebut dalam kondisi pasar yang seperti itu. Biasanya, bagian ketiga atau analisis pasar dan pemasaran ini meliputi 5 poin juga. Yang pertama adanya analisis marketing secara menyeluruh baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua yaitu konsumen profiling. Nah, maksudnya di sini ialah kita harus mengerti konsumen secara baik dengan membuat profil konsumen serta mengidentifikasi karakter atau kebiasaan konsumen. Yang ketiga ialah potensi atau prospek yang dimiliki oleh pasar. Dan yang keempat ialah market share. Nah, maksudnya di sini ialah bangsa pasar, yaitu seberapa banyak bagian dari keseluruhan pasar yang berhasil dikuasai oleh bisnis kita. Dan yang kelima ialah tingkat kompetisi yang ada di pasar. Dan yang keenam ialah strategi pemasaran, termasuk branding, pricing, atau metode pemasaran hingga periklanan yang kita lakukan. Yang keempat yaitu adanya analisis produksi. Nah, pada bagian ini, kita dapat menceritakan secara detail tentang produk atau jasa yang kita jual. Bagian ini merupakan juga bagian kita untuk menggambarkan produk pada investor atau yang akan membeli produk kita. Nah, di sini kita harus juga menjelaskan mengenai bahan baku, kelebihan serta kekurangan produk kita dengan menggunakan SWOT analisis hingga proses produksi dan distribusi produk yang kita jalankan dapat memberikan suatu jasa yang baik juga kepada investor yang ingin membeli produk kita. Nah, yang kelima adanya analisis SDM atau analisis sumber daya manusia. Sebagai wirausahawan, kita harus menggambarkan kondisi sumber daya manusia sekarang tepatnya, baik itu kompetisi dari masing-masing para pekerja, sistem penggajian yang kita gunakan, serta perencanaan pengembangan SDM ke depannya. Yang keenam adanya analisis keuangan. Nah, perencanaan bisnis tidak lepas dari
keuangan atau perhitungan untung dan rugi. Nah, di bagian ini kita akan mendeskripsikan mengenai kondisi keuangan kita sekarang serta proyeksi keuangan bisnis kita untuk kedepannya. Nah, untuk poin ke-6 ini juga ada beberapa poin yang harus kita bahas. Yang pertama itu ada break even point atau titik balik modal. Yang kedua ada perkiraan atau return of investment. Dan yang ketiga ada modal yang kita miliki sekarang. Yang keempat ada dana yang dibutuhkan. Yang kelima ada biaya operasional harian. Dan yang terakhir adanya proyeksi keuangan di masa mendatang atau masa ke depan. Nah, pada poin ke-7 adanya rencana pengembangan bisnis. Di sini merupakan suatu hal yang sangat penting juga dalam pembuatan proposal business plan. Karena kita bisa menjabarkan komitmen atau usaha yang ingin kita arahkan dalam pengembangan bisnis kita. Apa saja yang kita butuhkan dan harus kita lakukan untuk mengembangkan bisnis, serta strategi pengembangan bisnis yang kita terapkan dapat juga bisa menjadi titik acuan kita untuk membuat usaha bisnis yang lebih sukses ke depannya. Yang terakhir yaitu risiko usaha. Nah, layaknya hidup, bisnis juga memiliki risikonya sendiri. Yang biasanya kita lakukan adalah mengantisipasi berbagai risiko yang ada. Nah, kita dapat melakukan analisa dari risiko-risiko yang akan terjadi, baik itu mengenai risiko operasional, risiko finansial atau keuangan, risiko produksi, ataupun risiko likuiditas nantinya. Nah, selain mengidentifikasi risiko tersebut, kita harus juga merencanakan penanganan atas kejadian risiko yang akan terjadi. Setidaknya kita harus mengantisipasi semua risiko agar dapat meminimalisir kerugian yang ada. Pertanyaan yang keempat yaitu kekurangan bisnis plan atau proposal bisnis plan yang telah kami buat. Nah, untuk kekurangannya sendiri, setelah mempelajari poin-poin penting dalam pembuatan proposal bisnis plan, kami menyadari ada dua hal penting yang telah kami tinggalkan atau tidak kami cantumkan dalam pembuatan proposal. Yang pertama yaitu rancangan bisnis untuk kedepannya, di mana kami tidak membuat rancangan bisnis kami ke depannya. Seperti untuk bulan ini kami melaksanakan ini, untuk bulan selanjutnya kami merencanakan ini. Jadi di sana kami tidak menjelaskannya. Nah, untuk itu mungkin pada pertanyaan yang keempat ini, untuk bagian rancangan bisnis ke depannya saya bisa menjelaskan. Nah, mungkin untuk bulan pertama, untuk rancangan bisnis kami itu ialah penyediaan bahan gitu, penyediaan bahan-bahan masker maupun alat-alat pengerjaannya. Nah, selanjutnya setelah bahan dan alat telah tersedia, barulah kami memasuki proses produksi masker tersebut, di mana di sini untuk awal-awal kami mungkin menggunakan sistem pre-order gitu, dengan melis siapa saja yang ingin mengorder agar nantinya masker yang kami buat atau kami produksi sendiri habis atau laku terjual. Nah, untuk bulan berikutnya setelah produksi dijalankan ialah mungkin proses pemasaran gitu. Di sini kami merencanakan proses pemasaran itu baik di supermarket ataupun minimarket, di mana tempat transaksi orang banyak gitu. Juga kami letakkan di seperti warung-warung kecil. Di sini target pemasaran kami. Untuk kami online, kami juga menyediakan jasa online. Di sini kami juga menjualnya melalui akun e-commerce seperti Shopee dan Lazada dengan nama toko yaitu KKI. Nah, mungkin setelah proses pemasaran, barulah kami untuk bulan berikutnya barulah untuk menghitung hasil untung dan rugi yang kami dapatkan selama penjualan masker gitu. Nah, untuk poin keduanya yang tidak kami lampirkan di proposal bisnis plan kami ialah risiko usaha.
Mungkin resiko usaha ini tidak kami lampirkan karena itu di sini kami berpikir juga itu merupakan cukup kami yang sebagai pemproduksi yang mengetahui, tetapi ternyata untuk risiko usaha bisnis sendiri merupakan poin penting dalam pembuatan proposal bisnis plan. Nah, untuk risikonya sendiri mungkin saya bisa jelaskan untuk pertanyaan yang keempat ini juga. Untuk risikonya sendiri ialah lebih kebersaingan kami antara penjual gitu. Misalnya ada penjual juga yang menjual masker, tetapi dalam lingkup yang sama betul. Misalnya dia juga menjual masker dengan motif batik. Nah, di situ mungkin persaingan antara satu penjual dengan penjual lain terjadi gitu. Nah, untuk risiko lainnya mungkin adalah masih adanya spekulasi dari masyarakat di luar sana yang masih enggan menggunakan masker kain karena mereka berpikir bahwa masker medis lebih ampuh untuk menangkal virus agar tidak masuk ke tubuh kita. Nah, kalau spekulasi tersebut kami juga tidak dapat menyangkal gitu, dan belum ada juga temuan menyebutkan bahwa masker kain lebih efektif dan lebih terjamin dalam penangkal virus. Nah, jika dikaitkan dengan proposal bisnis plan yang telah saya rancang bersama teman kelompok saya, untuk bisnis plan yang kami rancang ialah pembuatan masker, karena pada saat ini lagi berada pada masa pandemi atau masa COVID-19. Nah, menurut kami, inovasi yang bagus dan yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak saat ini ialah masker, di mana masker sendiri digunakan untuk melindungi organ penting yaitu hidung dan mulut kita dari paparan virus. Karena yang seperti kita ketahui bahwa virus corona itu dapat menular melalui cairan yang keluar dari rongga hidung ataupun rongga mulut. Nah, cara yang paling tepat untuk meminimalisir agar virus tidak sampai ke kita yaitu dengan menggunakan masker. Nah, itulah latar belakang kami kenapa kami memilih produk masker. Tetapi di mana bisnis yang kami rancang ini yang telah kami rencanakan ini membuat masker tetapi dengan menggunakan kain batik, di mana kain batik sendiri merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui, kain batik itu sudah sangat terkenal di luar sana gitu. Baik itu batik Pekalongan, batik Solo, ataupun batik Sumatera Barat gitu. Nah, kami di sini memadu padankan semua motif batik untuk pembuatan masker kami. Nah, di sanalah nilai unik dan nilai kreativitas serta inovasi baru. Selain digunakan untuk pelindung kita, untuk pelindung wajah dan mulut, masker yang kami gunakan ini juga sebagai fashionable atau meningkatkan daya beli masyarakat karena ketertarikannya terhadap motif yang ada gitu. Nah, untuk pertanyaan kelima yaitu apa saja usaha yang saudara inginkan dan kiat apa yang harus dilakukan. Nah, untuk usaha yang saya ingin lakukan ialah ada bergerak dalam dua bidang. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan karena latar belakang dunia pendidikan, dan yang kedua ialah dalam bidang kesehatan atau lebih ke dunia kecantikan atau perskincarean. Nah, untuk dunia pendidikan ini sendiri, saya bercita-cita untuk membuka tempat les, di mana tempat les yang ingin saya buka ini tidak seperti tempat les yang dibuka pada umumnya gitu. Di sini saya memiliki konsep menggabungkan seluruh bimbingan belajar dari SD, SMP, dan SMA, di mana saya akan buka dalam satu tempat. Di situ ada khusus untuk SD, ada khusus untuk SMP, dan ada khusus untuk SMA gitu. Dengan mungkin mata pelajaran juga yang seperti dibuka oleh tempat les lainnya, mungkin seperti matematika yang umumnya, fisika, biologi, kimia, dan lain-lain. Nah, di sini
saya juga mempunyai inovasi baru karena setelah tamat SMA kita lebih memikirkan ke jenjang pendidikan mana yang harus kita lakukan, dan di sana mungkin banyaknya para siswa yang setelah tamat dari SMA tersebut kebingungan gitu. Di sini saya bercita-cita ingin memfasilitasi seluruh siswa-siswi SMA terutama yang berada di Kota Padang, kota kelahiran saya sendiri, untuk mendapatkan bimbingan sesuai yang mereka ciptakan. Nah, mencangkup juga tentang les mengenai ikatan dinas seperti STAN, STIS, Akpol, tentara, dan lain-lain. Jadi saya merangkapnya menjadi satu. Di sana emang khusus untuk bimbingan belajar. Jadi ibarat kata di sana lah tempat kita atau mengasah kemampuan siswa-siswi tersebut dan mengarahkannya ke universitas atau ke ikatan dinas yang tepat. Karena saya lihat tempat les itu hanya membuka seperti tamat SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi di sini keunggulan yang saya bikin di dalam tempat les saya. Selanjutnya, untuk di bidang kecantikan atau perskincarean, saya sangat tertarik karena seperti yang kita lihat saat sekarang ini, bahwa kecantikan itu merupakan aset yang terpenting bagi wanita gitu kan, apalagi di zaman milenial ini. Saya berkaca dari tokoh-tokoh pengusaha yang terkenal di Indonesia saat ini dalam perusahaan skincare-nya, bahwasanya untuk skincare ini sendiri juga memiliki modal yang tinggi tetapi dengan hasil yang sangat memuaskan. Nah, jadi di sini saya bercita-cita ingin melahirkan suatu produk atau rangkaian skincare yang dapat menjadi penolong bagi wanita-wanita yang ada di Indonesia. Jadi dapat setidaknya mengurangi beberapa keluhan wajah yang ada yang terdapat pada wanita di Indonesia. Nah, rangkaian skincare-nya sendiri saya juga ingin membikinnya dalam bentuk klinik kecantikan gitu. Saya akan membuka beberapa cabang juga, mudah-mudahan tercapai, dan walaupun latar belakang saya tidak di dalam dunia kecantikan, tetapi dengan ketertarikan saya, insya Allah saya akan mendapatkan jalan. Kiat yang harus saya lakukan agar semua impian dan cita-cita saya tadi tercapai ialah selalu belajar dan menambah relasi intinya. Walaupun itu tidak di bidang kita tetap harus belajar. Mungkin esok hari saya harus belajar mungkin melalui seminar-seminar dan sering bertukar pikiran dengan para pengusaha yang lebih dahulu terjun di bidang tersebut. Nah, untuk pertanyaan terakhir ialah siapakah tokoh sukses yang saya idolakan dan berikan alasan saya kenapa saya mengidolakan. Nah, jadi tokoh sukses yang saya idolakan itu secara internasional saya sangat mengidolakan Jack Ma. Siapa yang tidak kenal dengan Jack Ma? Suatu pengusaha yang memiliki Alibaba gitu. Nah, karena menurut saya pribadi, Jack Ma itu berasal dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana, mungkin bisa dibilang sangat miskin. Tetapi karena Jack Ma memiliki tingkat kerja keras yang tinggi, pantang menyerah, dan Jack Ma bisa berhasil sampai sekarang gitu. Nah, seperti juga yang telah saya baca di beberapa sumber, kenapa Jack Ma bisa seperti itu? Itu berawal dari munculnya faktor pemicu. Faktor pemicunya kegagalan Jack Ma yang terus-menerus. Baik itu ketika dia ingin kuliah, dia mendapatkan seluruh penolakan dari universitas yang ia inginkan, dan akhirnya Jack Ma memiliki suatu ide membuat Alibaba Group, dan 4 tahun kemudian sampai sekarang Alibaba Group merupakan retailer online terbesar di Cina dan berada di posisi kedua di dunia setelah Walmart.
Alasan saya mengidolakan Jack Ma ialah tanpa berbekal pengetahuan yang sedikit pun atau yang sedikit kurang di bidang teknologi dan komputerisasi, Jack Ma ternyata mampu menjadi pendiri retailer online terbesar di Cina ini karena ia memiliki link atau relasi. Dan satu kata yang saya dapat dan yang selalu saya ingat tentang motivasi Jack Ma yaitu bermimpilah engkau setinggi langit, karena setiap mimpimu akan terwujud, tetapi dengan tindakan yang nyata. Karena untuk menjadi seorang pengusaha sendiri, mungkin yang saya tekuni untuk motivasi dan kegigihannya dalam usaha itu Jack Ma. Tetapi kalau di Indonesia sendiri, saya juga sangat mengagumi tokoh Maharani, yaitu seorang pengusaha skincare MS Glow, di mana dia sangat terkenal. Kenapa saya sangat tertarik atau menjadikannya sebagai list dalam tokoh usahawan yang saya gemari, karena Maharani sendiri berdiri juga dengan latar belakang yang emang dari nol gitu. Sebelumnya mereka juga bukan dari latar belakang dokter yang bergerak di bidang kecantikan, bukan, tetapi mereka adalah seorang suami istri yang bekerja untuk pembuatan skincare. Jadi mereka bekerja sama dengan sebuah farmasi, menciptakan sebuah rangkaian skincare juga, sampai saat sekarang di mana-mana tidak ada orang yang tidak kenal dengan MS Glow gitu. Karena secara brandingnya sendiri mengklaim bahwa mereka bisa mencerahkan wajah dan lain-lain gitu. Tetapi dari cara atau motivasi yang dapat saya ambil dari Maharani dan suaminya, bahwasanya tetaplah engkau menjadi seseorang yang seperti dulu. Itu suatu kata-kata yang selalu saya ingat. Maksudnya di sini ialah tetaplah engkau menjadi seperti dulu, walaupun sekarang engkau setinggi langit gitu. Karena seperti yang kita kenal sekarang, dia sudah sangat terkenal dan juga bisa dibilang sudah menjadi miliarder juga di Indonesia. Tetapi karena sikapnya rendah hati, pantang menyerah, dan semua yang mereka usahakan tercapai, dan alhamdulillah MS Glow menjadi terkenal saat sekarang ini. Nah, jadi dua tokoh inilah yang menginspirasi saya untuk saya melakukan wirausaha nantinya. Baiklah, sekian jawaban mengenai ulangan tengah semester saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.